Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kariman yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min kulli amrin biha min jabil hajat wa turna biha min jami' zammin ta'ala darajat wa tubalighuna min as-sulghayat min al-khawdi fil hayati wa ba'da al-mamat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi taslima. Sallu ala Rasulillah Muhammadin, sallu ala tabibi qulubina Muhammadin, sallu ala syafi'i dhunubina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasulahul karim. Wa nahnu 'ala ma qala khaliqina wa raziquna wa maulana minasy-syakirin. Asy-syakirina biqalbin salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pembacaan doa memulai pengajian ta'lim untuk pengajian ini sudah kita mulai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menerima seluruh amalan ibadah kita, dan menjadikan kita menjadi insan-insan yang lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk para santri silahkan sambil ditulis ya. Hari ini hari Ahad ya, ba'da subuh, tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 Juni tahun 2023. 2 Juli ya, 2 Juli tahun 2023. Nah, kita masuk ke sini ke kitab Turatun Nasihin. Ya, ini karya Al-Alamah Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qaradawi rahimahullah taala. Ya, kita tema hari ini yaitu tentang pasal yang ketiga ya, yakni keutamaan ilmu. Tentang keutamaan ilmu pada halaman ke-30. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 32.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم. Di sini mu'alif kitab yakni Al-Allamah Utsman bin Ahmad bin Hasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya, Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaikh rahimahullahu taala, beliau menyampaikan ini adalah ayat yang berkenaan dengan keutamaan ilmu. Kalau di kitab-kitab yang lain yang sudah kita pelajari, kitab Fiqhul Ibadah, ya, itu tentang fikih, kalau ini tentang ilmu. Pada ayat yang pertama pada ayat ke-31 Al-Baqarah tersebut disampaikan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihi salam nama-nama benda-benda seluruhnya, baik dengan menciptakan ilmu daruri pada Adam mengenai benda-benda itu, yakni jadi dengan cara menyampaikannya langsung ke dalam pikiran beliau tanpa memerlukan suatu istilah sebelumnya agar berkelanjutan. Jadi gampang bagi Allah itu, tinggal kun fayakun kalau mau ngasih ilmu jangan. Ya, jadi jangan kaget ada orang-orang yang kadang-kadang tidak belajar tapi kok dia tahu. Ada orang-orang yang kadang-kadang dia bukan ahli pelukis, kok sudah ada bakat melukis, kapan belajarnya? Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang memang lahir dalam keadaan sudah memiliki bakat masing-masing. Ya, kalau memang calon Victoria misalnya kayak Riden begitu, dari kecil itu udah bagus suaranya. Kenapa di sini Allah menyampaikan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha? Ya, jadi Allah itu ibarat kita itu apa ya? Memberikan sesuatu. Bahkan kepada Nabi Adam pun tidak perlu mengajar. Allah tidak perlu mengajar setiap hari kepada Nabi Adam itu, oh ini namanya matahari, ini bumi. Makanya kita tahu di alam dunia ini, ketika orang bertanya apa sih mukjizat Nabi Adam alaihissalam, apa itu mukjizatnya? Bisa tahu sesuatu. Nah, ilmu. Nabi Adam alaihissalam itu yang pertama selain diberikan gelar sebagai bapaknya seluruh umat manusia, beliau punya mukjizat yakni mengetahui seluruh benda-benda yang ada di alam dunia. Kita tahu ini namanya tangkai, ini namanya pohon, ini namanya kelapa. Dari mana? Dari Nabiullah Adam alaihi salam. Ini namanya apa? Langit. Itu namanya apa? Matahari. Sekarang kok beda-beda namanya? Yang pasti sumber pengetahuan untuk mengetahui nama-nama, artinya pencetusnya, yakni Nabi Adam alaihi salam. Dari mana? Ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Allah menyampaikan, mengajarkan Nabi Adam alaihissalam? Yaitu langsung dalam pikiran beliau. Gampang bagi Allah, bahkan tanpa memerlukan suatu istilah. Nggak ada istilah yang namanya mondok dulu, nggak ada. Kalau Nabi Adam itu nggak ada istilah namanya taklim dulu, nggak ada. Nggak ada yang namanya sekolah dulu kayak SD, SMP, SMA, nggak ada yang begitu. Ya, makanya belajar itu adalah suatu perbuatan yang umumnya mengakibatkan ilmu. Ya, yang namanya belajar pasti akan menimbulkan atau mengakibatkan yang namanya ilmu. Belajar apa aja? Kita belajar hipnotis, memiliki ilmu hipnotis. Kita belajar hikmah, akan dapat ilmu hikmah. Apa yang kita pelajari itulah akan jadi ilmu. Ya, tetapi ilmu harus berkelanjutan. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang mudor. Begitu nanti ya. Karena itulah makanya disampaikan di sini. Jadi alam tuhu fata'lama, gitu ya. Saya mengajarinya maka ia pun tahu. Gitu ya. Ini
biasa gitu. Adam adalah nama ajam. Ajam itu artinya non Arab. Ya, jangan salah, Adam itu bukan bahasa ini. Seperti Azar dan Soleh. Adapun asalnya adalah mengambil dari kata al-adamatu atau adamatu dengan arti aswatu, teladan. Jadi Adam itu ternyata bukan hanya namanya. Ternyata itu adalah makna artinya teladan. Kita kan jarang ada yang tahu Adam itu dikira cuma nama doang. Nama yang terdiri dari huruf alif, dal, mim misalkan. Ternyata kalau di sini masuk ke dalam kosakata bahasa Arab misalkan, yaitu al-adamatu, ya adamah. Jadi kemudian menjadi kalimat aswatu, uswatun, itu teladan gitu ya. Atau bisa juga berasal dari kata adimul ardi. Ya, adimul, adam, adimul. Kalau di kasar begitu nanti. Nah, ini yang paham ya ahli-ahli khusus ya. Kalau adimul ardi, permukaan bumi adim. Bisa adam, bisa adim. Tuh, nanti maknanya akan beda. Jadi adimul ar, permukaan bumi, sesuai dengan suatu riwayat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam segenggam tanah dari seluruh permukaan bumi. Nah, dari sana makanya adimul ar, maksudnya itu Adam. Jadi permukaan bumi. Ya. Jadi tanah tersebut itu dari baik dari dataran rendah ataupun dataran tinggi. Lalu dari tanah tersebut Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Karena itulah anak cucunya lahir berbeda-beda. Karena tanah campuran tanah. Ada tanah yang di dataran rendah, ada tanah yang dataran tinggi. Jadi kalau kita belajar kitab Durratun Nasihin, tidak hanya kita tahu bahwa Nabi Adam itu ciptakan dari tanah, paling hanya sebatas itu. Tapi kalau kita mengkaji apa yang dijabarkan, ditafsirkan oleh alim ulama, jadi kita tahu tanah tersebut ternyata tercampur ya antara dataran rendah dan dataran tinggi. Makanya harus ada berbeda-beda ya, baik itu kulitnya, rasnya, bahasanya, sukunya ya, kemudian dari perawakannya ada yang tinggi, ada yang beke, mungkin beke para amatnya gitu ya, artinya begitu. Dilanjut di sini, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, menyampaikan. Setelah Nabi Adam alaihissalam dibentuk, kemudian disampaikan kepada para malaikat. Di sini ada kalimat domir, ya domir itu kan kalau di pesantren, ya bahasanya mungkin kata ganti nama begitu ya. Biasanya betul nggak kalau masalah begitu ya. Nah itu jadi domir, ya. Di sini kalimatnya summa aradahum, domir kembali kepada benda-benda yang punya nama secara implisit ditunjukkan oleh kata al-asma, itu ya kalimat sebelumnya. Karena pembahasannya adalah nama-nama benda, asmaul musammayat, lalu mudhaf ilaihnya atau benda-bendanya itu dihilangkan. Kalau dihilangkan, kalau nggak salah mungkin bahasanya apa kayak makzub begitu ya. Mungkin ini banyak bahasa-bahasa yang khusus sebetulnya orang-orang yang ahli saja. Nah di sini karena mudhofnya nama-nama itu telah menunjukkannya, lantas mudhof ilaih tersebut digantikan oleh alif lam. Ya pada al-asma alif lam, seperti firman Allah, washta'ala ar-ra'su syaiban. Di sini mudhof ilaihnya itu dihilangkan ya. Sebagai gantinya adalah alif lam yang ditambahkan pada kata ar-ra'su. Karena tujuan kenapa harus menyampaikan summa aradahum 'alal malaikah? Ya, untuk menanyakan tentang nama-nama dari benda-benda yang tadi disampaikan. Oleh sebab itu di sini ditafsirkan oleh beliau mu'alif kitab. Yang disampaikan itu bukan nama-nama itu sendiri saja, apalagi yang dimaksud itu adalah berupa lafaz dapat, melainkan yang dimaksud adalah benda-benda itu sendiri. Atau apa-apa yang ditujukan oleh lafaz dapat tersebut, sedangkan sebab digunakannya dhamir mudzakkar, itu kata ganti jenis mungkin ya. Itu pada kalimat hum adalah
karena umumnya tercakup dalam nama benda yang jenis atau yang biasa disebut dengan jenis ukola yang berakal. Kalimat faqala ambiuni bi asma'i haula'i. Allah Ta'ala berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Karena memang dalam di sini ya dalam Al-Baqarah 3132 ini memang proses penciptaan Nabi Adam dan sekaligus langsung. Jadi Allah itu ngasih ilmu kepada Nabi Adam lewat pikirannya dan langsung dites. Ya, makanya gaya sekolah kita begitu. Kasih ilmu nanti setiap 3 bulan ada yang namanya UTS. Ya, ulangan atau ujian tengah semester. Jadi gaya mengajarnya umat manusia itu sebetulnya sumbernya daripada Al-Qur'an. Kalau kita mencari begini misalkan, sekarang ada orang nih mau di Amerika, di Indonesia, di Malaysia, Singapura misalkan ya. Itu tata cara ngajar siapa pencetusnya? Ujung-ujung ada ngajar, ada ulangan, dari mana itu? Ya, dari Al-Qur'an sumbernya. Enggak ada, setahu dari kitab itu enggak ada yang seperti itu. Al-Qur'an sudah kategori yang paling sempurna. Ya. Jadi sudah diciptakan, bayangkan Allah menciptakan, memberikan ilmu, langsung ngetes, testimoni hasil ciptaannya begitu ya. Nabi Adam langsung testimoni, praktek begitu ya. Kata Allah tadi itu faqala ambiuni bi asma'i haula. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu. Ketika Allah menanyakan itu, bukan berarti Allah tidak tahu. Ya. Dulu itu gini deh, dulu itu ada yang nanya ke Abi ya, mungkin yang sering terjadi. Babi itu kan haram, kenapa Allah ciptakan? Nah, kira-kira gimana jawabannya itu? Masih ingat gak ya? Atau mungkin tidak tahu? Tidak tahu. Anjing itu kan haram, ngapain tiba-tiba Allah ciptakan? Padahal mah bisa saja kan Allah tidak menciptakan ya. Bisa saja. Karena ternyata jawabannya adalah adanya sesuatu yang salah untuk membedakan mana yang benar. Tidak ada yang benar kecuali ada yang salah dulu. Untuk tahu mana itu kebenaran harus tahu mana itu kesalahan. Ya. Babi itu haram Allah ciptakan supaya tahu bahwa itu binatang yang najis, yang haram dimakan. Karena kalau sudah ada kata haram, harus ada lawan kata namanya halal. Berarti kalau ini nggak boleh, apa yang boleh? Bukan begitu. Oh, ayam misalkan, sapi, kerbau. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan oleh para remaja biasanya ada aturan untuk dilanggar. Nah itu bohong, nggak ada yang begitu. Ya, karena aturan dibuat itu untuk mendidik kita, menjadikan insan yang lebih baik lagi, lebih berkarakter, lebih memiliki akhlak yang baik. Ya. Jadi harus bisa memahami gitu ya. Selalu ada lawan kata. Tidak ada yang namanya disebut tinggi tanpa ada orang yang pendek. Tidak ada yang namanya halal kecuali ada haram lawan katanya. Oleh karena itu, di sini kita kembali kepada kitab. Jadi Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu. Itu nanya kepada Nabi Adam. Ya, tapi ini ayat tersebut pun sebetulnya merupakan celaan dan peringatan kepada siapa? Kepada para malaikat Allah. Karena mereka tidak tahu. Ya, karena malaikat hanya disetting oleh Allah, diciptakanlah untuk yang diketahui saja. Bahkan malaikatnya nggak tahu nama-nama benda. Kalau nggak diajarin sama Allah ya nggak tahu, gitu ya. Makanya kadang-kadang kan manusia itu disebutnya itu kalau baik banget mungkin ya, ibarat malaikat, kalau jahat banget ibarat setan. Tapi nggak mungkin manusia selalu jahat. Kadang-kadang seperti malaikat, kadang-kadang seperti setan, begitu. Ya. Jadi ayat faqala ambiuni bi asma'i haula, ayat ini merupakan celaan dan peringatan terhadap para malaikat atas ketidakmampuan mereka dalam hal terutama kekhalifahan.
karena mengendalikan dan mengatur makhluk-makhluk yang ada dengan tetap menegakkan keseimbangan sebelum adanya pengetahuan yang pasti. Itu berada pada tingkatan-tingkatan bakat, dan tingkat kebenaran adalah sesuatu hal yang mustahil. Jadi ayat tersebut ini sebetulnya merupakan taklif gitu ya, karena termasuk bab taklif yang tidak mungkin. Kalimat berikutnya, in kuntum shadiqin, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi di sini maknanya adalah menurut sangkaan kita, sangkaanmu bahwa kamu lebih berhak menjadi khalifah di muka bumi karena kemaksumanmu, begitu ya. Jadi sini masih pembahasan malaikat, artinya menjelaskan bahwa malaikat sendiri pun tidak mampu menjadi khalifah karena manusia yang sudah dipastikan oleh Allah. Jadi kalau Allah sudah memastikan manusia sebagai khalifah, berarti memang banyak kelebihan. Ya, meskipun walau bagaimanapun Allah tahu mana yang terbaik untuk kita, gitu ya. Makanya di sini memang patokannya sampai Allah itu suruh menyebutkan kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena malaikat jelas sekali tanya-tanya, ya nggak bakal tahu. Malaikat kuasakan begitu doang, baku. Jibril ya ambil wahyu aja, misalkan ya nyampaikan wahyu udah. Kalau udah itu selesai ya sudah. Bahkan dulu pun ada yang bertanya, kalau udah selesai kan Nabi, Rasul, apalagi tugasnya banyak sebetulnya. Cuma nanti kita bagian babnya bagian tentang pembahasan malaikat. Karena yang sudah pensiun mungkin diantara harusnya yang udah pensiun diantara para malaikat itu Jibril, betul gak Jan? Apa tugasnya? Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya, sekarang nabinya ada apa? Sudah tiada? Sudah tiada ya, berarti udah pensiun. Ya, namanya pejabat tinggi. Ya, kadang-kadang udah tinggal nyantainya lagi. Kan ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Jibril itu adalah jenderalnya para malaikat. Kalau sudah bicara jenderal kan baru artinya tangan kanan. Nanti gini, Nabi nggak bisa bergerak, Rasul nggak bisa menyampaikan apa yang didapat kecuali Jibril membawa wahyu tersebut. Artinya betul-betul apa ya, ibaratnya membawa rahasia, tangan kanannya Allah lah, ibaratnya begitulah. Kalau jadi babasaan bukan berarti Allah punya tangan, artinya itu apa ya, majas, kepercayaan. Jadi Jibril diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Allah kepada para nabi, para anbiya, dan para anbiya menyampaikan kepada umat manusia. Begitu ya. Kalau Munkar Nakir masih aktif sampai sekarang kerjanya, belum pensiun. Ya, Rokib Atid apalagi gitu ya. Yang nyatet yang ini, Ridwan masih kene gini aja jagain surga. Ya. Malik ya jelas. Gitu ya, masih nenteng saja di pintu neraka. Ya, lagi ngabsen sekarang, lagi menulis, mendata siapa saja yang masuk ke dalam surga atau neraka. Udah siap-siap tuh. Gitu ya, nanti kalau seterusnya seret nanti mungkin di Alfamaret aja mungkin kayaknya. Kalau itu pandangan manusia seperti kita orang-orang yang fakir. Artinya mengingatkan kita bahwa kemungkinan kita masuk neraka, kemungkinan juga kita masuk surga. Itu manusia sudah begitu. Ya, makanya kita harus ngeh begitu ya. Amalan kita selama ini kira-kira bagaimana begitu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka para malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui. Itu kan ditanya begitu ya. Jadi disuruh nanya, sebutkan. Di sini mereka menjawab malaikat, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Nah, ini disiplin ilmu. Ini menandakan bahwa ajarkan sesuatu yang kita ketahui, yang pernah kita dengar, gitu ya. Kita pun belajar online itu kalau istihad ulama akhir zaman itu memperbolehkan ya kita belajar, tapi harus tahu sumbernya gitu ya. Kita itu yang penting mah kiblatnya itu kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ada yang Jabri Kabi waktu itu. Ya, ini kenapa ada ijazah online? Nabi tanya ke Mujizabiyah, beliau kan bersanad sambil baginda Nabi. Kata beliau, dulu saya itu ingin dapat ilmu hikmah itu harus naik
sepeda jalan jauh, ya pas nyampe ke rumah mujid saya, guru saya, belum tentu beliau ada. Kadang nggak ada, saya pulang lagi. Guru zaman baheula. Nah sekarang ada online, ibaratnya kenapa kita sia-siakan begitu ya? Selama orangnya jelas, tahu, ya sama saja dijajah. Namanya bil ijazah, bil media atau bil munawalah gitu ya. Nah makanya kita online pun tidak wajib sebetulnya, tapi untuk menambah pengetahuan kita tidak jadi masalah. Ilmu mah dari mana saja. Apalagi ada yang pernah disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid, belum menyampaikan. Ya karena ada pertanyaan jamaah begitu. Gimana kalau kita tuh belajar atau ngambil ijazah atau ngambil doa terus mengamalkan, tapi itu dari online, misalkan dari YouTube, dari Snap, dari TikTok, mungkin dari Instagram. Beliau mengatakan itu hukumnya sah, ya hukumnya sah. Artinya kita boleh hukumnya mengamalkan amalan-amalan yang ada di media sosial, tapi dengan satu syarat. Pertama, amalannya jelas. Yang kedua, ulamanya pun jelas. Artinya memang ulama yang menjadi panutan kita. Kadang-kadang kan dulu mah sebelum ada media sosial kan radio yang ada, masih zaman radio. Apalagi itu tidak ada bacaannya, tidak ada tulisannya, langsung kedengeran, nggak tahu, kadang-kadang bisa jadi salah mungkin, gitu ya. Jadi jawaban malaikat ini merupakan pengakuan akan kelemahan dan ketidaksempurnaan mereka, serta sebagai pernyataan bahwa pertanyaan mereka pada ayat sebelumnya itu adalah untuk minta penjelasan. Ya, jadi bukan penentangan. Apa yang tidak mereka ketahui ini menjadi jelas bagi mereka, yaitu mengenai keutamaan manusia. Sekarang malaikat ngeh bahwa manusia ternyata pintar-pintar, subhanallah. Ya. Kalau malaikat tadi dikasih A, penjelasannya A saja. Kalau manusia mah kadang-kadang bisa bercabang-cabang. Ya, makanya menggunakan akalnya gitu ya. Nah, kemudian di samping itu pun sebagai pernyataan syukur atas nikmat Allah dengan apa yang diberitahukannya kepada mereka dan sikapnya bagi mereka apa yang tidak mereka pahami, serta menjaga kesopanan dengan cara menyertakan ilmu seluruhnya kepada Allah. Innaka antal alim. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, yang tidak sesuatu pun tersembunyi baginya. Nah, kemudian terakhir, Hakim, Maha bijaksana, yang sempurna dalam penciptaannya dan yang tidak melakukan kecuali apa yang di dalamnya ada hikmah yang sempurna. Ya. Di sini ada kalimat pelengkap ya yang ditulis oleh muallif kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna anjakum yaumal qiyamati min ahwaliha wa ma watiniha aksarukum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling selamat di antara kamu pada hari kiamat dari hal-hal yang menakutkan dan jurang-jurangnya ialah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku, dalam kitab Syifa'us Syarif. Jadi orang yang paling selamat. Jadi ada yang selamat, ada yang paling selamat, beda. Kalau selamat baik nanti utut sama selamat orang gitunya. Cuma teh awak beak buang batur kasigitan. Ya ibaratnya ada kail-kail di pada suatu mustaqim teh urang kacabuk. Nah, tercambik-cambik. Ya, tetapi yang paling di atas keselamatan, artinya yang paling selamat pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Nah, itu alasannya kita itu gembor-gemborkan sholawat. Dan sekarang banyak majelis sholawat, majelis zikir, ya tidak bukan ya untuk ini. Ya, jadi barokahnya luar biasa. Baginda Rasul begitu berpesannya pada kita. Maka mudah-mudahan baik gitu ya. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri innal ulama'a warasatul anbiya. Ini yang sering kita dengar. Ya, masalah tariqan teh. Jadi sahabat baik, barang siapa yang menempuh suatu jalan menuju ilmu, maka Allah akan menempatkan
pada jalan menuju surga. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk di bumi. Makanya kita harus berilmu, bukan pinter, tapi berilmu. Lah emang beda? Ya beda. Ya, kalau ilmu itu lebih terarah kepada kemanfaatan. Tidak cukup pinter. Kalau tidak bermanfaat buat orang, buat apa? Harus khairunas anfa'uhum linnas. Ya, begitu. Kalau pinter kan artinya pinter ngibul kan bisa. Ya, pinter bohong juga bisa. Tapi kalau disebut itu ilmu, jangan sampai mengotori kalimat ilmu, karena ilmu itu lebih terarah kepada hal yang positif. Begitu ya. Jadi orang yang berilmu itu akan dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Ya, seluruh makhluk yang ada di bumi, asire, mundur-undur, tongok tetap, dia hidup kabeh pokoknya macam kutu-kutu, kuat lisa kabeh ngadoakeun. Komo nu aya di awak urang mah. Ibarat jeung daki-daki kuman-kumana bakteri itu kan makhluk. Karena selain makhluk ada namanya Khalik. Ingat, Khalik itu Allah pencipta. Selain daripada Khalik namanya makhluk. Di sini baginda Nabi menjelaskan ya, orang yang berilmu itu dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk di bumi kita. Berarti ya selain Allah apa tuh makhluk di bumi? Banyak. Binatang jangan disebut lagi. Manusia sudah jelas. Nah, kita kapan mendoakannya? Nah, itu mungkin yang diperbuat kita. Ya, kita tidak perlu tahu. Ya, karena setiap makhluk punya bahasa masing-masing. Ya. Menurut kita ketika ada ayam berkokok, nah itu ngomong apaan? Nah, ayam juga begitu sama kita. Ya, kita sedang dakwah, sedang jalan, sedang main marawis, kata ayam ngapain itu? Ya, jadi dengan bahasa masing-masing. Bedanya kalau manusia nanti ada timbal balik. Kalau melakukan kejahatan ada hukuman, mendapatkan kebaikan, ada pahala. Jadi ada dosa, ada pahala. Kalau binatang, nah itu paling santuy. Ya, mau anjing gigit manusia atau gimana ya tetap mereka tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Kan udah selesai. Kan sebagai pelengkap saja di alam dunia ini pelengkap ibadah kita. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kita pun harus berbuat baik pada binatang, banyak hadisnya. Ya, menerangkan bahwa kita itu tidak hanya hablum minallah, tidak hanya hablum minannas, tapi hablum minal alam. Apa yang ada di alam itu kita harus menyambung atau berbuat kebaikan, baik kepada binatang, tumbuhan, ataupun kepada alam sekitar. Ya, fa innamal ulama warasatul anbiya. Di sini kalimat berikutnya dari hadis Nabi, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Gitu ya. Nah, ini ditutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian yang dapat Abi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita doa dulu untuk penutup pengajian pada subuh kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim ala tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajmain. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lati mawalana wa aslimna wa kharisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al-bala'i wal waba'i wal ta'uni wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma basil lanal intidama fi jami'il umuri diniyati wa dunyayati wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala'i wa darkish syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya muhawwilal hawli wal ahwali hawwil halana illa ahsanil hal. Allahumma ya kasiran nawali wa ya khaliqa jami'il af'al. Wafiqna liniyatil khairi fi jamil aqwali wal ahwal. Allahumma salimna wa salim dinana wa la taslubu wa tanaz'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairid dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.